Loh, pasti pernah lihat ada keluarga yang kelihatan biasa aja. Rumah sederhana, mobil tua, bajunya biasa-biasa aja, nggak brand mahal. Tapi, anaknya bisa kuliah di luar negeri, punya usaha, dan punya karyawan. Dan mereka bisa naik haji tanpa harus posting di medsos. Terus lo mikir, kok bisa? Kerja apa sih mereka? Kok kayaknya tenang banget soal duit? Nah, tenang, jangan heran. Salah satu pola yang sering ditemuin, terutama di negeri yang maju seperti Cina, Jepang, Swiss, dan lain-lain, adalah kebiasaan finansial atau karakter positif yang udah nempel sejak kecil. Bukan sulap, bukan warisan mendadak, tapi kebiasaan sejak masih kecil. Berikut 6 kebiasaan sederhana, kenapa mereka finansialnya lebih aman daripada kebanyakan orang. Ini prinsip paling dasar, tapi paling kuat. Kebanyakan orang kalau dapat gaji, mikirnya beli baju apa ya? Mau nongkrong di kafe mana? Ada film apa yang bagus hari ini? Nanti kalau ada sisa baru ditabung. Padahal, sisa itu hampir selalu nggak ada. Sementara orang yang kaya, biasanya kebalik. Duit baru masuk, langsung disisihin dulu 10-30% buat tabungan atau investasi. Sisanya baru dipakai buat kebutuhan. Logikanya begini, kalau lo tunggu sisa, gak bakalan ada sisa. Tapi kalau lo sisihin dulu, mau gak mau lo harus belajar ngatur pengeluaran. Harus bisa ngirit, makan di warteg, jangan kebanyakan nongkrong gak jelas. Karena tanpa sadar, kebiasaan ini bikin mereka punya cadangan keuangan. Walaupun pendapatan mereka gak gede-gede amat, tapi setidaknya mampu membantu di saat tidak terduga terjadi. Banyak orang salah paham terhadap mereka yang terlihat sederhana, padahal asetnya banyak. Yang benar-benar tampil glamor itu hanya sedikit. Mayoritas justru hidup biasa saja. Bedanya, mereka tidak merasa perlu pamer. Kamu mungkin pernah melihat tipe orang seperti ini. Mobilnya bukan yang mewah, tapi dirawat dengan baik. Rumahnya tidak megah, tapi milik sendiri. Pakaiannya biasa saja, yang penting nyaman. Dan jarang ikut-ikutan tren belanja konsumtif. Sementara banyak orang lain justru berpikir, yang penting kelihatan kaya dulu, urusan mampu beneran mah belakangan. Sedangkan mereka berpikir sebaliknya, tidak perlu terlihat kaya, yang penting masa depan aman. Ini bukan soal pelit, tapi soal prioritas. Mereka rela terlihat biasa-biasa saja sekarang, demi kehidupan finansial yang tenang di masa depan. Salah satu rahasia orang kaya adalah mereka tidak bergerak sendirian. Mereka mengerti bahwa jaringan dan lingkungan punya pengaruh besar terhadap pola pikir dan peluang. Mereka memilih berada di komunitas atau berteman dengan beberapa tipe orang di bawah ini. Orang yang saling berbagi informasi peluang, orang yang saling bantu, orang-orang yang mindsetnya berkembang. Fokus membangun, tidak membicarakan orang lain. Di lingkaran ini, obrolannya bukan lagi soal beli apa, tapi tentang bangun apa. Bukan gimana biar kelihatan sukses, tapi gimana biar aset terus berkembang. Mereka paham satu hal, lingkungan yang tepat bisa memangkas waktu belajar bertahun-tahun. Makanya, mereka rela ikut seminar, komunitas bisnis, grup investasi, atau sekadar nongkrong bersama orang-orang yang memberi perspektif baru. Karena mereka tahu, punya teman yang tepat bisa jadi aset, sama berharganya dengan uang. Banyak orang berpikir investasi itu hanya untuk mereka yang sudah kaya. Padahal, mereka bisa jadi kaya karena mulai investasi lebih dulu. Mereka sadar bahwa waktu adalah faktor terpenting dalam membangun kekayaan. Semakin cepat mulai, semakin besar hasilnya, meskipun jumlahnya kecil di awal. Misal, gaji UMR mereka tetap sisihkan 5-10% untuk investasi rutin. Bonus tahunan bukan untuk foya-foya, tapi untuk tambah modal. Dapat penghasilan tambahan, langsung dipetakan mana untuk konsumsi dan mana untuk aset masa depan. Bagi mereka, investasi itu bukan soal punya uang lebih, tapi soal menjadikan uang kita bekerja. Mereka paham, kalau menunda berarti akan kehilangan waktu atau rugi. Mereka mulai dari yang sederhana dulu, misal investasi di reksadana, emas, saham blue chip, properti kecil, dan sambil belajar pelan-pelan. Dan pada akhirnya, justru orang yang berani mulai lebih dululah yang menikmati hasilnya bertahun-tahun kemudian. Salah satu ciri penting orang yang kaya adalah mereka tidak hanya membangun kekayaan untuk diri sendiri, tetapi juga mewariskan pola pikir keuangan yang sehat kepada anak-anak mereka sejak dini. Seperti mengajari anak bahwa uang itu harus dihasilkan, bukan cuma diminta. Memberi uang saku sambil mengenalkan konsep save, spend,
dan share. Mengajak anak berdiskusi soal prioritas. Misal beli mainan sekarang atau menabung untuk sesuatu yang lebih besar nanti. Membiarkan anak mencoba usaha kecil seperti jualan camilan atau barang bekas layak pakai. Mereka tidak ingin anaknya bisanya cuma menghabiskan uang, tapi juga tahu cara mengelola dan mengembangkannya. Karena mereka sadar, warisan terbaik bukan hanya harta, tapi kemampuan mengatur harta. Dengan cara ini, anak-anak tumbuh dengan mental bisa menghasilkan dan bertanggung jawab. Orang yang kaya jarang bergantung hanya pada satu sumber pendapatan saja. Mereka paham bahwa kalau hanya mengandalkan gaji utama, hidup akan terasa rapuh. Karena itu, mereka membangun multiple streams of income. Misalnya, punya pekerjaan utama, tambah bisnis sampingan. Punya usaha kecil, tapi juga dapat pemasukan dari sewa properti. Gaji bulanan tetap, tapi diiringi investasi rutin yang menghasilkan dividen. Mungkin terlihat santai, tapi sebenarnya mereka punya pendapatan pasif berjalan di belakang layar. Karena ketika usaha utama mereka sedang turun, masih ada sumber lain yang menopang. Sementara, di luar sana, masih banyak orang yang berpikir, yang penting, punya kerjaan tetap. Seharusnya yang mereka pikirkan adalah, kerjaan tetap bagus, tapi harus ada mesin uang lain yang ikut menghasilkan uang. Itulah beberapa pola pikir dan kebiasaan orang yang diam-diam kaya. Mereka tidak perlu pamer, tidak ikut-ikutan gaya hidup, tapi pelan-pelan asetnya terus tumbuh. Terima kasih sudah menonton, share ke orang yang lo sayang. Subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya, agar mendapat pengingat motivasi inspirasi setiap hari, dan sampai jumpa kembali.